Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sekolah kita SDN 128 Impres Sabagi, tepatnya di ruangan perpustakaan SDN 128 Impres Sabagi. Adapun tujuan kita pertemuan di sini yaitu salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 yaitu aksi nyata menyampaikan berbagai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Oke, sebelum kita melangkah acara pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan kembali kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan atau mengikuti salah satu kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Ini adalah tugas dari teman kita yang kebetulan masuk dalam program calon guru penggerak. Jadi mudah-mudahan sebentar kita dalam mengikuti kegiatan ini ada manfaat untuk kita atau hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di lingkungan kerja kita, terutama di sekolah kita ini. Saya berharap dari kegiatan ini kita nanti akan memiliki satu pemahaman atau satu visi ke depan bagaimana dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Besar harapan saya bahwa ini adalah teman kita yang pertama kali masuk dalam program calon guru penggerak. Besar harapan saya untuk teman-teman semua yang masih memiliki kesempatan, saya sangat berharap ada lagi di belakangnya, ada lagi yang mengikuti. Kemarin barangkali berakhir yang angkatan tanggal 10. Jadi setiap angkatan saya selalu berharap teman-teman mau ikut dalam program calon guru penggerak. Jadi mudah-mudahan kedepannya dari teman kita ada yang bersedia, ada yang tergerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini sebentar teman-teman bisa termotivasi untuk ikut dalam program kegiatan calon guru penggerak. Karena saya yakin, selalu berkeyakinan bahwa setiap ada proyek seperti ini atau program-program seperti ini akan menambah wawasan kita, akan memperluas wawasan kita, dan sangat-sangat bermanfaat untuk tugas kita ke depan. Kenapa? Walaupun saya ini mungkin sudah tidak memenuhi syarat untuk ikut, tetapi dulu waktu baru-baru juga saya menjadi guru, saya juga pernah mengikuti salah satu program yang memang sangat besar sekali manfaatnya. Bapak Ibu, contoh saja kalau misalnya kita mengikuti satu diklat, di sana nanti baru kita merasa terbuka, kita punya pikiran, terbuka, kita punya wawasan bahwa alangkah sebenarnya saya ini kalau tinggal terus di sekolah hanya itu saja dari setiap hari masuk mengajar, sudah jam pulang, itu saya kira tidak berkembang kita punya pengetahuan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk mengikuti satu kegiatan,
ada rasa di dalam hati bahwa andaikan semua guru bisa ikut seperti ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah merasakan bahwa betul-betul wawasan kita terbuka kalau kita mengikuti satu kegiatan. Saya berharap teman-teman guru semua yang apalagi yang masih muda, yang muda-muda, karena saya yakin teman-teman kemampuan IT-nya bagus, kenapa tidak mau ikut mengembangkan potensi selagi masih muda, selagi masih ada kesempatan. Kalau umur sudah bertambah orang Bugis bilang 47 ngema 5 lopo, tapi pekerjaan sudah nawai 5 lopo untuk mengerjakan itu sudah. Saya yakin jadi Anda nanti akan juga mengalami seperti itu. Jadi mumpung kita masih muda, masih aktif, mungkin capek, sibuk dan sebagainya, tetapi banyak sekali manfaatnya. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan mari kita ikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang sebentar kita bisa ada sebentar dari hasil sharing atau diskusi atau apa, atau berbagi pengalaman ini, ada yang bisa kita ambil nilai positifnya dan bisa kita terapkan dalam keseharian kita, terutama dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Saya kira cukup dari saya. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya menghargai waktu, kita langsung memasuki inti, yaitu penyampaian dari saya pribadi, Jumain SPD CGP Angkatan 7, tentang pengetahuan saya dari berbagai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin. Di selama pembelajaran di CGP ada yang dinamakan ini pembelajaran, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan bersalin. Mungkin saya sedikit membacakan, ada yang mudah-mudahan kita menyimak, bisa juga melihat di atas. Saya membacakan ini. Sebagai pendidik, Anda diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Kata kuncinya lingkungan yang menyenangkan. Menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Kalau di sekolah, di rumahnya malas, di sekolah rajin. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Coba kita amati lingkungan sekolah tak? Anda sendiri saat ini bagaimana suasananya?
Bagaimana kita membayangkan ini kalau kami kemarin masing-masing bayangkan, kalau kita sekarang membayangkan kelas tak sekolah bagaimana selama ini, kita bayangkan saja jawabannya ada pada diri kita sendiri, bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana kalau berbicara murid-murid tak dengan yang satu dengan yang satu, kita bayangkan sekarang bagaimana kalau kita juga guru saling bertegur sapa selama ini. Itu dulu ada di sama kita mungkin jawaban Fitri beda dengan jawaban saya dan ini itu disimpan saya dalam hati sebagai pertanyaan, sebentar akan terjawab bagaimana kita membandingkan. Kemudian bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Kita bayangkan selama ini apa yang kita lakukan kalau ada anak berkelahi, ada anak begini, ini kita sebentar akan bandingkan karena sebentar di sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan murid. Apakah yang selama ini kita cocok kita lakukan ataukah ini kita lihat sebentar. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah dasar ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi Anda yakini selama ini. Kita lari-lari saja, kata kuncinya itu saja kita sudah melihat apa yang selama ini kita lakukan. Yang jadi pertanyaan, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kira-kira apa pentingnya? Apakah memang perlu atau bagaimana? Atau yang jadi pertanyaan sekarang, apakah di sekolah kita sudah suasana positif? Ini yang jadi pertanyaan. Nanti kita lebih lanjut diskusi. Kalau sudah, yang mana yang masuk suasana positif, yang mana yang tidak, bagaimana? Karena kita diibaratkan tadi sebagai petani mencabut itu tadi yang tidak, yang negatif. Ya, ini kita diibaratkan sebagai petani. Seperti di sini ada beberapa percobaan. Kita bermain coba di samping kak, ada di tangan kak, ini tangan kak ada sesuatu. Orang akan meraih kita. Ada beberapa cara yang akan dilakukan. Apakah dia meraih dengan halus, menghardik, memberi uang sehingga kita mau membuka. Mungkin ini percobaan, mungkin inilah cara-cara kita selama ini melakukan sama anak. Mungkin kita marahi atau lembuti untuk melaksanakan sesuatu, memaksa. Yang mana kira-kira selama ini kita lakukan? Kalau kerja PMU seperti ini yang dilakukan. Ini yang terjadi selama ini. Nggak tahu kalau dari saya pribadi, kadang saya memaksa dengan beberapa rumah atau bagaimana. Ini ada ilusi beberapa yang selama ini kita mungkin apa yang kita lakukan. Ilusi itu guru mengontrol murid. Mungkin apakah pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu, kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Karena kita sekarang apapun yang saya bilang mungkin anak lakukan, tapi kalau tidak ada mungkin tidak melakukan. Kalau kita menganggap kita yang kemudian ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang dianggap ini positif atau menyukai adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan, misalnya saya guru kelas 6, saya mengontrol murid saya mungkin pada saat kelas 6. Apapun yang saya lakukan, yang saya suruh dia dengar pada saat kelas 6. Tapi setelah tamat, ini yang mungkin karena kita masih ada wewenang. Dan mungkin tujuan kita selama ini yang kita lakukan. Kalau saya terus terang sakit hati kalau tamat nih, tidak apa yang saya biasa sampaikan, kayaknya tidak lakukan. Kalau mungkin guru kelas 1 atau kelas 2 merasa tidak apa yang dulu disampaikan bahwa ini tidak melakukan, dia lihat sendiri di sini. Karena mungkin penyampaian kita beda-beda. Anda tahu bagaimana, karena saya belum pernah merasakan
saya guru, misalnya guru kelas 4, selama saya hadapi anak 1 tahun, tunduk sama saya, mendengarkan apa yang saya bilang. Setelahnya naik di kelas 5, enggak terlalu nih. Nah ini yang jadi, apakah mungkin ilusi ini yang kita gunakan selama ini? Nah ini yang jadi. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah atau memakan karakter. Kadang kita mengkritik orang supaya merasa bersalah, supaya kuat, dasar anak kita iya anak kalau seperti ini, dianggap ini benar. Ini mungkin yang paling sering kita lakukan, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kadang kalau membuat suatu perintah, kita tidak melibatkan anak-anak untuk, misalnya mau kita berbuat, kita langsung saja kerjakan, tidak bilang bagaimana apa yang harus kita kerjakan sebenarnya, bagaimana caranya, siapa yang mengerjakannya, apa yang dilakukan. Karena selama ini kita selalu hanya bahwa kita ini hak untuk memaksa pemerintah. Ini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan kontrol yang tadi itu semua adalah stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini stimulus respon yang menurut kita kira-kira mungkin selama ini kita sudah melakukan teori yang diharapkan, sebenarnya teori kontrol. Kita membandingkan di sini. Ini stimulus respon. Kalau saya pribadi, saya kebanyakan di stimulus respon. Contohnya, realitas kebutuhan kita sama. Padahal beda. Kalau mau dilarikan ke siswa, tidak bisa bilang ke sama semua siswa, semua pintar matematika, semua pintar olahraga, semua pintar ini. Karena berbeda-beda. Nah, kita di sini biasanya sama ini, kenapa ya harusnya begini juga, ini dia seperti ini. Nah, ini yang mau kita semua siswa bilang, misalnya ini tahu. Iya. Mau kita dia juga harus bisa, misalnya bukan bulan materi. Memang ada satu materi kan misalnya olahraga. Iya. Tapi kalau misalnya matematika atau IPA atau PKN ini kan otomatis mau dirasa dan ya nggak usah semua lah 90%. Dari itu, napahami kita mau begitu kita biasanya dong untuk diri napahami ini yang lain ini napahami ya enggak kadang begitu inilah sebenarnya ada pembelajaran sebelum ini kan pembelajaran 1.4, di pembelajaran 1.1 pembelajaran 1.1 kenapa bisa begitu? Ada contoh saya selama ini bahwa orang lain bisa mengatur, padahal hanya Anda yang bisa mengatur. Selama ini kita juga boleh ternyata perkuliahan sekarang itu anak mau kita dengar, oke mungkin dengar ada orang tapi banyak tapi kalau tidak ada mungkin tidak nih. Ini yang perlu jangan. Kemudian saya bisa mengatur orang lain itu bisa kalau dulu masuk orang ini itu dengan kita sehingga pada saat kita mengajar atau memberikan kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal kita paksa, misalnya tidak kerja PR-mu 3 kali dihukum. kurang diburi-buri nanti dapat ditoman aja nak kode mana kok tuh Seharusnya tidak bekerja sama. Kalau tidak bekerja nak begini. Ya, jadi ini Sudah dibilang di Palestina, maka kurang jelas di Palestina anak ini. kalinya ini yang perlu. Artinya sebetulnya apapun yang kita lakukan kalau kita kompak, nah sebentar kita cari yang mana yang bagus yang kita lakukan. Begini, alhamdulillah ini ada sedikit
Karena kita lihat kembali tadi apa di sekolah kira-kira selama ini yang sebenarnya masalah ada lagi yang ini. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Nah, di sini lagi disiplin. Dibahas lagi apa sebetulnya disiplin. Siapa tahu kita saja guru berbeda-beda tanggapan mengenai disiplin. Nah, ini dulu kemudian siapa tahu disiplinnya kelas sekolah beda dengan disiplinnya kelas 6. Siapa tahu disiplinnya guru kelas 1 beda dengan anak-anak pusing pada anak-anak ini satu ini yang perlu kita anukan. Ini sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Ada semua jawaban kan? Kalau kemarin kita grup kalau kemarin kita dinaikan, oh saya dulu begini. Yang jadi pertanyaan kita, saya jadi TGP karena mau jadi kepala sekolah. Kita keluar di situ kemarin di percakapan. Seperti itu, mau kak begini karena mau kak dianggap seperti ini. Karena niat pertama. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin. Positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif, berarti disiplin. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka mendapat kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Mari kita baca artikelnya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu, tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti kita membuat peraturan, anak-anak mengikuti, itu dibilang disiplin menurut saya pribadi. Nah, ini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidik PAJ Lontar menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat disiplin yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya kita mau mengajar anak-anak kita untuk mengatur dirinya sendiri. Di sini, karena kita ini sebagai guru menanamkan suatu karakter. Nah, sebentar kita lihat bagaimana. Bukan karena perintah dia melakukan. Nah, mungkin apakah kalau menurut kita selama ini anak-anak melakukan atas perintah atau kemauan dia sendiri?
Perintah. Ini yang perlu kita pahami, mengapa bisa terjadi seperti itu. Apakah anak-anak atau cara kita mendidik? Menurut ini, apakah salahnya anak-anak kalau kita cari salah? Apakah salahnya anak-anak atau kita? Apa jawabannya? Mari kita lihat. Itu kalau mendisiplinkan dengan cara misalnya datang tepat waktu kan biasanya kalau tidak ada ini terlambat kasih hukuman bersihkan ini begini berarti itu dalam pandangan terakhir ya toh Ya, ada. itu diubah. Nah, Tidak mutlak harus seperti itu. nggak mutlak. Kalau menurut Terakhir sekali nih itu. terakhir sekali. Terakhir sekali itu. Berulang-ulang Contohnya saja. Maksudnya sering kita gunakan seperti ini Iya, ya toh? Salah satu pertanyaan pemantik. Contohnya terlambat masuk sekolah, bersihkan WC. Apa hubungannya? Supaya ada jerannya. Takut terlambat lagi. Terlambat. Tidak. ada jalannya langsung ke memean. Biasanya pemikiran kita selama ini begitu. Kalau misalnya, Suka gimana? kalau misalnya terlambat olahraga, disuruh berlari keliling lapangan 2 kali. Ada hubungannya tidak? Ada. Ada olahraga ada. Jelas ada kan? Ini yang selama ini kita tanyakan cara kita menurut ada tidak hubungannya dengan pelanggaran dilakukan? Maksudnya mencari yang ada hubungannya dengan yang mana? Oke, sebentar orang jawab sebentar. Dapat jawabannya Cina. Ini kan bahasa yang penting. Kalau menurut di sini disiplin itu adalah bisa mengatur dirinya sendiri melakukan. Gunakan juga dengan cara itu, begitu Ya, maksudnya. itu. Oke, sebentar kita lihat sedalam juga. Jadi ini yang perlu diperbaiki karena jangan dulu bilang cara ini. Biar sebetulnya kalau marah semua, kalau anak bersalah marah begini marah, nggak ada langsung anak tuh. Yang ditakutkan misalnya di kelas 1 permasalahannya itu juga. Cara menyelesaikan gurunya. Di kelas 2 begitu juga permasalahannya sama gitu, tapi beda caranya. Menyelesaikan masalah. Yang mana menjadi karakternya siswa, yang mana jadi kira-kira. Kalau itu nggak apa-apa juga. Kalau misalnya di kelas guru kelas beda caranya menyelesaikan masalah, guru bidang studi beda juga caranya menyelesaikan masalah, padahal sama tipe permasalahannya. Anak positif kayak uangnya, kalinya. Ini yang perlu. Artinya sebetulnya apapun yang kita lakukan kalau kita kompak, nah sebentar kita cari yang mana yang bagus yang kita lakukan. Begini, alhamdulillah ini ada sedikit karena kita lihat kembali tadi apa di sekolah kira-kira selama ini yang sebenarnya masalah ada lagi yang ini. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Nah, di sini lagi disiplin. Dibahas lagi apa sebetulnya disiplin. Siapa tahu kita saja guru berbeda-beda tanggapan mengenai disiplin. Nah, ini dulu kemudian siapa tahu disiplinnya guru sekolah beda dengan disiplinnya kelas 6. Siapa tahu disiplinnya guru kelas 1 beda dengan anak pusing pada anak-anak ini satu ini yang perlu kita anukan. Ini sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu.
Ada semua jawaban toh. Kalau kemarin kita grup Tidak ada disiplin itu anak. kalau kemarin kita ingat oh saya dulu begini. Yang jadi pertanyaan kita, saya jadi TGP karena mau jadi kepala sekolah. Kita keluar di situ kemarin di percakapan. Seperti itu, mau kak begini karena mau kak dianggap seperti ini. Karena niat pertama. Kali nggak masuk. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin. Positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif, berarti disiplin. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Nah. Mari kita baca artikelnya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu, tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti kita membuat peraturan, anak-anak mengikuti, itu dibilang disiplin menurut saya pribadi. Nah, ini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidik Ki Hajar Lontong menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat disiplin yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya kita mau mengajar anak-anak kita untuk mengatur dirinya sendiri. Di sini, karena kita ini sebagai guru menanamkan suatu karakter. Nah, sebentar kita lihat bagaimana. Bukan karena perintah dia melakukan. Nah, mungkin apakah kalau menurut kita selama ini anak-anak melakukan atas perintah atau kemauan diri sendiri? Perintah. Ini yang perlu kita pahami, mengapa bisa terjadi seperti itu. Apakah anak-anak atau cara kita mendidik? Menurut ini, apakah salahnya anak-anak kalau kita cari salah? Apakah salahnya anak-anak atau kita? Apa jawabannya? Mari kita lihat. Kalau mendisiplinkan dengan cara misalnya datang tepat waktu kan biasanya kalau tidak ada cuma terlambat kasih hukuman bersihkan ini begini berarti itu dalam terakhir ini atau itu diubah. Tidak mutlak harus seperti itu. Tidak mutlak. Kalau menurut Terakhir sekali nih itu. terakhir sekali itu. Berulang-ulang Contohnya saya. Maksudnya sering kita gunakan seperti ini. Salah satu pertanyaan pemantik, contohnya terlambat masuk sekolah, bersihkan WC. Apa hubungannya? Supaya ada jerannya. Takut itu terlambat. Tidak ada jalannya langsung ke MMI. Biasanya pemikiran kita selama ini begitu. Kalau misalnya Suka gimana? Kalau misalnya terlambat olahraga, disuruh berlari keliling lapangan 2 kali. Ada hubungannya tidak? Ada. Kalau olahraga ada. Jelas ada kan? Ini yang selama ini kita tanyakan cara kita ada tidak hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan anak? Kelas
pasti ada kan ansis, apalagi katanya dengan orang tua. Kadang orang tua bilang, Bu, saya itu ya anu pada aku ini mete, dan kali ini aku lihat di aku ini atau mate anak mete, padahal salah sebenarnya. Ya, itu mungkin di situ cara mudah-mudahan sementara Iya, dijawab. salah sebenarnya karena seharusnya mau tak kita biar di belakang ini enggak kamu biar tidak diani bisa mengenali dirinya, nggak usah ada kalau begini kan. Biar tidak di sekolah itu biar di rumah. Selama ini kan kalau di sekolah saya sekolah menyapu. Nah oleh apa di bola? Nah deh, karena di Bu suruh saya berian man, bapak gue karena kubur ini nggak ini metek manui. Nah itu yang anunya orang tua begitu. Aku ini metek manui karena biasanya paling itu kita jawabnya sebenarnya salah cara apa ini karena nako ini kali lagi nak teman-teman dengan kalian. Ya, Padahal seharusnya tapi kita apakah sulit atau apakah tidak mungkin tapi tidak bisa kita tidak mungkin. Harusnya lebih nanu kayak orang tua daripada gurunya. Nah ini permasalahannya karena anak-anak melakukan sesuatu bukan dari dalam, dari luar. Ada faktor sesuatu karena dulu. Apakah selama ini cara kita bukan mengiring anak-anak ke sana? Belum. Selama ini, terus terang saya EPNS 2015, EPNS itu sampai sekarang tidak pernah mengiring anak bahwa kita melakukan dari dalam. Artinya dari dalam, biar di mana saja, dia pasti akan melakukannya. Selama ini kita kayaknya ke guruna, tapi guruna kok merek ini kelas 6 atau tamaknya atau masih 6 kali ya? B6 kali. Sama halnya memberi salam. Karena berarti, iya. Sama halnya memberi salam. Kalau bapak ibu gurunya jalan, assalamualaikum Bu. Harusnya kan penerapan kita mau terapkan itu bahwa semua, bukan hanya bapak ibu guru yang lewat, bahkan semua. Tapi paling orang bilang ini tahu. Yang dapat nako si runtuh guru nang bersalam, padahal itu yang kita mau bukan hanya gurunya, biar Tapi pertanyaannya masih bisa kebayangkan itu pertamanya keluar itu memberi salam anak, bagaimana cara Kak menyampaikan sama anak? Iya. Waktu pertamanya ini diterapkan ini, Ya, apa tujuan Kak pertamanya sebenarnya? Bagaimana cara Kak menyampaikan anak bahwa memberi salam itu seperti ini kalau ketemu kita? Kalau begini, kalau setahu saya karena budaya salam di SD Minasa Bayu itu betul-betul sudah ada, sudah lama itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan waktu pertamanya dikenalkan. Saya tidak tahu itu yang jelas sudah lama itu bahwa budaya kita itu sudah kuat dalam budaya salam, tapi kuatnya kuat kalau misalnya gurunya atau anunya. Kalau mengenai pertamanya kita kan misalnya saya di kelas 5 otomatis saya sisa melanjutkan sisa mengantarkan lagi sebenarnya itu kalau memberi salam bukan hanya kepada ini mengarahkan begitu saya bahwa dengan teman saja kalau ketemu Ki assalamualaikum Pak Hari dari mana Ki misalnya kadang itu yang begitu lama Ki kita karena anak-anak sudah lama tahu bahwa anak si Runtuh Ki memberi salam Ki karena itu memberi salam Ki bisa kayak apakah dari dasarnya itu dari awalnya itu begitu atau bagaimana? Nah ini sebetulnya ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan kalau dipikirkan terus terang pengalaman saya selama ini saya di kelas 6 itu berubah-ubah cara pertama menghukum kalau tidak anti sama ide berubah sih. Ternyata yang jadi permasalahan waktu di kalau menghukum misalnya misalnya pada saat kelas 6 aja semua sholat. Tapi setelah tamat, Dena yang jadi pertanyaan yang mana yang kita inginkan? Muter bawa sampai ya. Nah, jadi enggak itu begini. Itu tadi. Kayak misalnya kenapa anak itu artinya kalau ada sesuatu yang kita berikan misalnya ini pada titik salam kenapa bisa sekali kalau sama dengan guru karena istilah di sini kalau sama dengan guru dia sudah memudah sekali nih. Nah tergantung di sini carata lagi sekarang menyampaikan ke anak-anak di sini budaya maksudnya agama mau dikasih masuk
dari agamanya kurang. Ibu Imadi bukan berarti kan itu juga. Semuanya bukan hanya dari guru agama. Penekanannya di sini bahwa semua orang, bahwa kita sesama umat Islam kalau ketemu Ki usahakan Ki beri salam. Nah di sini kita sebagai guru, saya bukan artinya saya sebagai sini, saya selalu menekankan di situ sama anak-anak, tapi kan di situ tadi bagaimana Ki ini aturan seperti ini atau perkataan saya seperti ini bisa berlanjut terus, itu artinya misalnya terutama saya di kelas 1 karena baru istilahnya masuk. Di sini harus diberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa budaya salam itu bukan sebenarnya hanya untuk kita bertemu, betul-betul ini di agama ini wajib, dan itu pun hasilnya artinya amalan. Saya selalu katakan bahwa inilah amalan yang mudah sekali, tidak pakai duit, tidak pakai uang. Kita bisa assalamualaikum nilainya sudah 10, wassalamualaikum warahmatullah sudah 20. Tapi ini hanya di kelas 1. Saya tidak tahu apa di kelas 2. Nah, di sini kita perlu ada pemahaman bagaimana cara terus bagaimana itu anak-anak bisa sesama orang lain bukan hanya sama gurunya. Nah, di sini agama kencang harus masuk. Di sini harus agama. Kalau saya begitu, kalau menurut saya kenapa selama ini hanya kepada kita. Makanya saya itu selalu katakan, ona maagina samin ya diberi salam kepada tahu itu melok tomana. Nah sahabat, makanya kau tuduh assalamualaikum itu 10 sabu dia di wajah itu. Tapi inilah yang perlu kita tanamkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa ini? Tapi mungkin pertamanya itu bilang kenapa bisa memudai sekali. Memang mungkin anak ada memang takutnya sama guru. Nah di sinilah selalu saya itu mengingat kata-katanya kakakku dari Masa selalu dia bilang, Undi Jamilah, Undi Jumai, pergunakanlah waktu selama di situ mengajar di SD. Kenapa? Karena itu dia dengar anak-anak kalau mengajar Ki. Saya lama kak juga di SD Minasabah, ternyata sekarang tidak mendengar, tidak betul itu pada saat kita berpuasa. Pada saat kita berpuasa, pergunakanlah kekuasaan itu dengan tepat, tetapi jalannya harus benar. Betul, karena kalau lepas mau misalnya seperti nanti saya, kemungkinan kalau sudah pensiun, mungkin tidak dengar mak juga anak kalau pergi sholat. Tapi kalau saya jalan ke sebelah, pajai mana nak? Waktu langsung pajak lari mana? Nah ini mungkin perlihat, kasih kata Allah bahwa pergunakan lalu waktu dia sedang masa baji, karena di situ nanti pensiun di SD. Kalau lepas mak itu kalau dilihat situasi anak sekarang, yang nanti kali nggak datang, jangankan yang lain beri salam saja mulai itu. Mulainya tidak sedikit. Ya. Inilah sebetulnya paradigma yang mau dirubah. Ya. Inilah yang paradigma yang mau dirubah. Karena kita bukan disiplin itu artinya dia melakukan karena ada sesuatu. Disiplin itu adalah melakukan sesuatu karena dari dalam. Ini yang mau dirubah paradigma baru. Ini yang mau dirubah. Ini tadi yang bagang-bagang ini yang selama ini tidak pakai sehingga berlaku pada masanya. Artinya anak-anak mendengar kita pada saat kita berpuasa. Padahal yang kita tanamkan itu bukan perintah tapi nilai kebajikan. Ini Maaf, ini sebelum lanjut, saya mau bertanya bagaimana modelnya ini ceritanya. Kita hanya memang berdiskusi. Saya tidak pemahaman saya tadi sebelum kita pertemuan, jadi supaya barangkali terarah bahwa sebentar ada aturan, disiplin dan sebagainya. Pikiran saya tadi di awal seperti ini. Pak Jumai memperlihatkan semua materi apakah itu tentang aturan di sekolah, tentang bagaimana sikap anak-anak. Kemudian sebentar kita berdiskusi. Tidak, benar. Oh, langsung. Kalau saya begini, saya dulu. Begini, maaf, tunggu dulu. Saya kan tidak bawa kacamata, jadi saya mau mendengarkan gitu. Tapi saya lihat begitu masih sementara di materi, langsung dibicara lagi Bu Fitri, kayak tidak ada. Saya tadi tunggu begini, nanti bagaimana tanggapan Ibu, baru kita lagi ini. Maksudnya kita, barangkali walaupun kita berdiskusi kan. Bagusnya kapan kalau ada aturannya. Jangan sementara Pak Jumai bicara, langsung lagi Bu Fitri memotong, Domi juga Ibu ini. Kayak saya tidak tahu yang mana sebenarnya ini mau dibahas. Jadi
bagus barangkali kalau misalnya ada materinya di situ, misalnya tentang disiplin, kemudian menurut kita ada pertanyaan seperti ini, ya berbicara lagi, jangan begitu berbicara saling sodot jadi begitu seperti apa ya? Artinya seperti tidak ada batasan-batasan. Lain ini koneksinya, relasi tomaki begini. Jadi barangkali atau tidak memang ditanamkan seperti itu, bagaimana kita diskusi? Begini Bu, yang bedanya dari kalau saya lihat ini diskusi pembelajaran saya selama ini, kalau di situ ada misalnya angkat tangan, tapi diskusinya seperti ini lah. Saling oke lah. Kalau seperti itu maksudnya, kalau mungkin dulu waktu rapat diskusi, oke saya angkat tangan. Itu saja bedanya dengan selama ini yang saya lakukan di CGP. Cocok nih, mungkin sekarang di CGP tidak ada lagi yang begitu angkat tangan, tetapi alangkah barangkali bagusnya kalau misalnya kita selesai bahas satu, pindah lagi misalnya ke situ, berdiskusi makanya, nggak usah diangkat tangan dan sebagainya. Kalau bebas seperti itu aturannya. Enggak, karena kayak kalau begitu biasa mati. Kalau menurut saya, metode saya mati diskusi. Kalau begini masuk nih, karena sebentar ada semua apa yang tanyakan sebentar ada terjawab di bawah. Ada sebentar materinya di bawah. Dan itu dari makanya saya tanya bagaimana ininya, karena begitu di kuliah, begitu berjalan, kita berdiskusi antar misalnya dengan Ibu Fitri, dengan Ibu Marni, kemudian sebentar lagi, sebentar ada di bawah, sebentar ada jawabannya. Jadi saya menunggu sebenarnya bagaimana kan sebenarnya dia kurangnya kita berbicara kata kuncinya makanya saya diam bagaimana sih sebenarnya ini aturannya. Kata kuncinya sebetulnya Bu di pembelajaran satu ini keluar dari Bu Jamila, bahwa dia paradigmanya itu tadi, selagi kita berpuasa. Cocok nih. Nah ini kenapa bisa keluar itu, mungkin karena adanya ini yang permasalahan-permasalahan tadi yang kita bicarakan. Sebetulnya dari begitunya Bu yang berbekas sekali selama ini saya mengikuti materi-materi kayak ini, tidak pernah seperti ini caranya. Begitu tadi struktur kalau di guru penggerak begini saja kita sampai saya di sekolah aku seperti ini dibahas begini, tapi itu tadi angkat tangan kan pakai tapi begitu saya di sekolah aku langsung bermasalahan diangkat seperti itu, langsung menjadi begini anunya. Nah, akhirnya ini alhamdulillah keluar tadi paradigma lama itu, yaitu sistem respon itu tadi, bahwa selain kita berpuasa kita bisa memaksa anak seperti tadi Ibu bilang, kalana selama ini itu yang juga saya gunakan. Pokoknya sempaja ke kelasnya temuai dengan kalian kok. Sebetulnya yang mana kita menggunakan, apa kita tujuankan, itu yang jangankan. Padahal yang kita sampaikan adalah nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita sampaikan, anak-anak lakukan bukan karena saya gurunya, bukan karena saya mamanya, tapi dorongan dari dalam. Itulah yang dikatakan disiplin. Seperti ini tadi misalnya, contohnya kita pungut sampah. Selama ini kita tidak perintah. Saya sekarang tadi tidak perintah, tidak minta. Pokoknya setelah itu, karena selama ini kita mau lihat hasil, makanya seharusnya sebetulnya masuk biar kotor. Kita bahas dengan anak-anak sekarang dibuat bagaimana kotor, kenapa bisa begitu kata sampah, jadi bagaimana kira-kira bagaimana bagi sampah, jadi bagaimana kapan dilakukan sekarang dia sendiri, bukan karena kalau besok bagaimana. Kalau kira-kira begitu cara angkat, mulai dari awal terima. Karena bukan karena terus itulah paradigma sebetulnya, paradigma lama dan paradigma baru dari kontrol, bahwa kita bisa memaksa anak. Oke, bisa pada waktu tertentu. Apakah memang tujuan kayak itu di situ? Jadi kalau tujuannya di situ, tetapi di situ. Kedana naik, ini nama depan naik masih eko, cuci umupi, kumaloko nih. Nah, yang mana sebetulnya tujuan kita? Waktu kecil mendekat, besar menjauh, atau waktu kecil kita proses,
besar mereka, karena waktu kecil kita mau proses langsung mau lihat hasil. Ini yang terjadi. Apalagi kita SD ini proses. Menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda. Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Jawabannya masing-masing disimpan dalam hati. Kita masing-masing disimpan dalam hati. Terus terang kalau saya ada di 1-2. Walaupun terkadang ditopori di yang ketiga. Masalahnya gitu. Kalau misalnya biasanya kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk mengisi satu instrumen atau studi apakah lingkungan dan sebagainya. Umumnya walaupun dalam hati jadi cocok itu tadi bahwa jawaban itu simpan saja dalam hati karena hanya kita yang tahu. Tapi karena biasanya kalau dalam instrumen, kalau kita dihadapkan dengan instrumen, kita selalu mau menutupi itu bahwa sebenarnya kita tidak mengikuti diklat itu, kalau contoh diklat dengan baik, karena bukti bahwa kita mengikuti dengan baik mungkin ada apa yang bukti itu hanya sertifikat, tapi sertifikat itu diberikan untuk semua tanpa memandang apa tujuannya itu diklat. Nah, walaupun sebenarnya dalam hati kita, dalam mengikuti itu kita tidak sungguh-sungguh, hanya karena memburu di sertifikat dan sebagainya. Tapi untuk memperlihatkan instrumen bahwa kita pasti pilih yang bagus-bagus karena kita tidak mau duit. Jadi cocok itu tadi bahwa kembali ke kita. Nah, kalau saya pikir itu pun kembali ke kita mau diubah itu atau tidak. Selama ini sebenarnya sudah diinginkan bahwa tujuannya orang mengadakan seperti ini karena menginginkan yang baik-baik, tetapi kan kembali lagi ke pribadi. Loh, mau tidak berubah. Jadi kuncinya cocok itu bahwa simpan dalam hati Anda berada di mana. Iya. Oke. Jawabannya itu sebenarnya ada pertanyaan di bawahnya lagi yang mendiri kita. Selanjutnya, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang berikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, dia gunakan kayak seperti ini. Kayak yang seperti ini PowerPoint-nya. Ini dibagikan sama kayak seperti ini PowerPoint-nya, tapi saya mencoba untuk kita masuk ke dalam permasalahan. Jadi saya gunakan yang ini. Mungkin agak lain daripada teman-teman. Ini yang jadi kita lanjut selanjutnya. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ini enaknya pertanyaan karena kita dulu tanya. Karena kita sebetulnya mau anak-anak bahwa rajin kok, tepat waktu kok, baru kita dulu tanya baru hasilnya sebentar kita di anak-anak disuruh. Kita tidak melakukannya. Di sini jadi tamparan besar berarti caranya ini kasar, halus tapi kasar caranya. Jadi saya mengeluki anak-anak ini ada sih. Iya toh? Selama ini anak-anak harusnya anak tepat waktu. Kalau sampah, ini komite ke sampah, apakah dia lalu lihat tadi? Ya. Nggak sekolah kayak itu dong. Iya. Nah ini yang jadi anukan artinya. Sadar muka Pak? Selanjutnya jawab pertanyaan berikutnya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya? Selama ini apa yang dilakukan? Bagaimana ini hasilnya tuh yang kita anukan? Apakah kita puas dengan selama ini? Belum. Dulu kita pembelajaran tak waktu SD coba seperti ini juga, tidak begitu. Apa selalu kita bilang? Dulu kita nama ditanya dulu tak menjawab tuh. Kenapa? Karena memang kita dibentuk dari awal seperti itu. Jadi kita juga cenderung menanamkan seperti itu ke anak-anak.
Mau Tongki kasih begitu anak-anak supaya seperti kita dulu. Coba nih kalau bilang gitu sekarang, saya dulu nak, sepatuku waktu robek nih kasihan taruh yang di kelas. Apa dari anak-anak? Kita kan dulu dia wantak. Toh? Dan itu yang kita tidak sadari bahwa kita harus membentuk anak kita sesuai dengan jalannya. Selalu itu bentuk antak dulu yang selalu kita mau pakai. Itu yang terjadi sekarang. Dulu kan kita takut sekali sama guru tak. Kalau bilang begini, sama dengan jabatan kepala sekolah. Dulu kepala sekolah itu kan kebutuhan dasar tak sebenarnya. Anak-anak juga punya kebutuhan dasar. Ini contoh permasalahan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Berita Hati, sedang bingung hadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Mondi beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Mondi yang seringkali meminta bukan makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Mondi melakukan seperti itu? Merujuk pada di atas, misalnya banyak makanan lewat. Iseng apa lagi? melakukan tindakan sedang mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Pada modul sebelumnya, berpedoman bahas mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Kita dapat mengumpulkan konsep-konsep. Salah satunya untuk memenuhi, kita lihat video kebutuhan dasar manusia. Supaya Itu Mondi kalau di rumahnya rajin menulis. Karena selalu saya pantau toh, lihat video, baru kalau menulis itu pasti nanu ke rumahnya, karena saya kan memang sudah bilang kau usahakan setiap ada kegiatannya nak kata gitu ya fotonya toh, baru katakan bahwa saya kira itu belum dia semacam satu motivasi. Saya selalu kata kenapa kalau di sekolah tidak mau menulis. Nah bilang itu mamanya panggil Kak Gideng Hani. Jadi saya bilang panggil Gideng Hani. Jadi bilang Mondi anu paling sekarang nih panggil mama aku pergi sini, tidak bilang-bilang. Jadi ini sebelum terima sebelum ini ada fotoku itu salaman toh. Kalau di semester 2 tidak mau menulis, foto tadi dan itu bahwa akan dipulangkan ke rumahnya. Jadi menulis sedikit sama kewajibannya dengan seorang itu ada segitu kejadian. Mana bisa gitu? Kita belum cocok bisa jamur-jamur yang membantu. Tapi rajin mengganggu temannya. Pada hakikatnya, guru tersebut tidaklah seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur. Tani itu sedang dulu. Tidak masalah. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk meningkatkannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan ketika guru berada pada posisi penutur adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
bersih dan merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Jangan dikasih. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Oh, macam mana nih badan anak? Perlu diingat, karena ini masih baru Alah, maka terlambat lagi ya. Kenapa gimana? sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya. Ini. Nah, itu ya. Ini yang saya lakukan. Kenapa kita terlambat nama lana? Hendak semuanya. Ini batena bukuan. Berarti kan lagi dulu ini. Nanti yang mana mau gunakan terserah. Naren, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini kasih. Oke, sama dulu. Keren. 2-3 orang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas duduk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ada 5 tadi, menghukum, merasa bersalah, teman, kontrol, sama manajer. Nah, kita pasti mengetahui kalau di mana selama ini kita berada. Kalau saya itu tadi teman, dampaknya berpengaruh sama guru-guru yang lain. Mungkin cuma gurunya yang menghormati. Ini mungkin kita perlu perbaiki. Yang disarankan di sini adalah dengan cara manajer. Manajer itu dengan menggunakan tadi dengan cara tidak diskusi. Jadi untuk hari ini yang sempat saya sampaikan, mungkin diskusi selanjutnya untuk